Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 536. Setelah membaca undangan, Fang Qiu ingat bahwa seorang reporter dan 3 profesor terkenal di komunitas medis telah datang untuk memverifikasi makalah tentang Qi yang telah dia kirimkan belum lama ini. Salah satu profesor yang datang untuk memverifikasi makalah itu berjanji bahwa ia akan mengundang Fang Qiu ke konferensi. Tapi Fang Qiu tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar mengiriminya surat undangan. Jangan menganggap enteng surat undangan ini. Menatap Fang Qiu, Chen Yinseng berkata sambil tersenyum, jika Anda memberitahu publik tentang undangan ini, itu pasti akan mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, Anda adalah mahasiswa pertama yang diundang oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Mereka yang dapat menghadiri konferensi medis adalah semua profesor dan ahli terkenal di seluruh dunia. Aku akan lulus dengan publikasi. Dengan senyum pahit, Fang Qiu berkata, aku cukup terkenal sekarang. Saya hanya berharap saya tidak akan menarik lebih banyak perhatian. Namun, tepat ketika Fang Qiu diam-diam berdoa agar popularitasnya tidak akan ditingkatkan lagi, pemberitahuan diam-diam dikeluarkan di situs resmi WHO. Konferensi medis akan diadakan. Yang berikut adalah para elit dari seluruh dunia yang diundang untuk menghadiri konferensi medis ini. Tidak ada keraguan bahwa, dalam pemberitahuan ini, nama Fang Qiu ada dalam daftar peserta. Ketika pengumuman itu dikeluarkan, mereka yang memperhatikan WHO segera melihat nama Fang Qiu. Tanpa basa-basi lagi, mereka mengunggah tangkapan layar pemberitahuan itu ke internet dengan penuh semangat dan secara khusus menarik garis merah di bawah nama Fang Qiu. Baru-baru ini, semua orang membaca posting tentang Fang Qiu dan pengobatan Tiongkok. Begitu berita itu keluar, semua orang mengklik untuk melihat keluar dari kebiasaan. WHO. Begitu mereka melihat nama ini, mereka semua merasa itu sangat mengesankan. Kemudian, mereka melihat lagi. Ternyata menjadi daftar undangan untuk konferensi medis. Lebih penting lagi, Fang Qiu ada di daftar. Melihat ini, semua orang kagum. Itu WHO. Mereka benar-benar mengundang Fang Qiu ke konferensi mereka. Mereka membuat pengecualian untuk pertama kalinya dan mengundang seorang mahasiswa yang masih sekolah dan dari Huaxia. Bukankah mereka secara tidak langsung mengakui kemampuan dan status medis Fang Qiu? Saat berita menyebar, seluruh dunia gempar. Semua orang tahu bahwa Fang Qiu benar-benar terkenal di Huaxia, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa tidak hanya Huaxia tetapi juga WHO telah mengakui keterampilan dan status medis Fang Qiu. Ini terlalu mengejutkan. Segera menjadi topik hangat di Weibo. Konferensi medis WHO. Mereka benar-benar mengundang Fang Qiu. Ya ampun, Fang Qiu telah menjadi bintang untuk kali ini. Bahkan WHO telah mengirim undangan kepadanya. Apakah ini berarti bahwa dunia tidak hanya mengakui keterampilan medis Fang Qiu tetapi juga pengobatan Cina kita? Pengobatan Tiongkok selalu tidak disukai di bidang medis internasional. Tetapi karena Fang Qiu adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok terus-menerus, sekarang WHO telah mengambil inisiatif untuk mengundang Fang Qiu, yang pasti merupakan implikasi dari pengakuan mereka terhadap pengobatan Tiongkok. Jangan terlalu sibuk sekarang. Anda tidak boleh lupa bahwa Fang Qiu dulu menolak hal semacam ini di depan umum. Meskipun dia juga anggota dokter muda pengobatan Tiongkok, siapa yang tahu apakah dia akan menolak undangan WHO ini seperti yang dia lakukan saat itu? Tidak sepertinya. Suatu kehormatan yang luar biasa. Haha, jika Fang Qiu benar-benar menolaknya, segalanya akan menjadi sangat dramatis. Saat topik semakin populer, banyak orang bergegas ke Weibo Fang Qiu untuk meninggalkan pesan dan komentar. Mereka semua ingin melihat apakah Fang Qiu mengambil tindakan, apakah dia akan menerima undangan atau melakukan penolakan di luar jalur. Terungkap bahwa massa hanya menemukan bahwa akun Weibo Fang Qiu tidak memposting apapun. Untuk sesaat, semua orang dengan cepat mengirim pesan yang ditujukan kepada Fang Qiu. Namun,
Setelah menunggu lama, Fang Qiu masih belum memberikan tanggapan. Karena itu, penggemar Fang Qiu harus menyerah. Orang ini terlalu rendah, bukan? Tidak ada pembaruan, tidak ada balasan. Jangan bilang dia sudah menghilang lagi, kan? Tertekan dan cemas, semua penggemar memposting spekulasi mereka. Meskipun demikian, pada saat yang sama, dengan semua peristiwa itu terjadi satu demi satu, semakin banyak orang mulai memperhatikan Fang Qiu. Segera, jumlah penggemarnya mencapai 10 juta. Hal yang paling penting adalah bahwa hampir semua penggemar yang mengidolakan Fang Qiu adalah penggemar sejati dengan kekaguman yang tulus. Mungkin beberapa dari mereka adalah penggemar zombie, tetapi mereka pasti kurang dari 1%. Sejumlah penggemar aktif seperti itu jarang ada di Weibo. Itu bahkan jauh lebih mengesankan daripada beberapa bintang besar. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Ketika Fang Qiu keluar dari kantor wakil presiden, pemberitahuan dikeluarkan. Dikatakan bahwa universitas berharap semua siswa di kampus tidak akan mengganggu kehidupan normal Fang Qiu. Pemberitahuan itu menunjukkan bahwa Fang Qiu juga orang biasa, anggota universitas, tetapi bukan selebritas. Fang Qiu juga membutuhkan ruang independen untuk belajar. Sebagai seorang siswa, belajar lebih penting daripada yang lainnya. Selain pemberitahuan di papan buletin, para guru yang bertanggung jawab atas kelas-kelas di universitas juga menjelaskan hal ini kepada siswa di kelas mereka. Ketika pemberitahuan ini dikeluarkan, hati para siswa yang gelisah akhirnya ditenangkan. Semua orang mulai memikirkan ini. Memang, Fang Qiu sekarang adalah mahasiswa paling berharga di universitas, jadi tidak mengherankan bahwa mereka mengeluarkan pemberitahuan seperti itu. Selain itu, Fang Qiu hanyalah seorang mahasiswa tahun kedua, dan dia harus tinggal di universitas setidaknya 2 atau 3 tahun lagi. Akan ada banyak waktu untuk mengenalnya di masa depan. Jika siswa terlalu antusias, Fang Qiu mungkin takut dan putus sekolah lebih awal. Jika demikian, itu akan menjadi kerugian besar. Di asrama 501. Bip, bip, bip. Ketika Fang Qiu sedang membaca buku, ponselnya tiba-tiba berdering dari saku celananya. Itu dari Jiang Miaoyu. Halo? Fang Qiu mengangkat telepon. Superstar Fang, saya merasa sangat terhormat mengundang Anda untuk makan siang dengan saya. Suara menggoda Jiang Miaoyu datang dari ujung telepon. Saya merasa terhormat diundang oleh kampus Belejiang, jawab Fang Qiu. Ayo. Saya akan menunggu Anda di pintu masuk kantin. Jiang Miaoyu terkekeh. Fang Qiu menutup telepon dan berjalan keluar dari asrama. Kali ini, dia tidak melakukannya dengan cara yang licik, juga tidak menyamar. Itu karena dia telah meminta Chen Yinseng untuk memposting pemberitahuan itu sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan di universitas di masa depan. Seperti yang diharapkan, Fang Qiu berjalan keluar dari asrama, turun, dan menuju ke kantin. Sepanjang jalan, banyak siswa menatapnya, tetapi mereka menahan diri dengan sangat baik dan tidak mengganggunya. Beginilah seharusnya kehidupan kampus. Fang Qiu merasa jauh lebih nyaman. Dia tiba di kantin. Dari kejauhan, Fang Qiu melihat bahwa Jiang Miaoyu berdiri sendiri di pintu masuk kantin. Kenapa kamu tiba-tiba ingin mengajakku makan siang bersamamu? Fang Qiu melangkah maju dan dengan santai meraih tangan Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu mendengus, lalu berkata, karena kamu tidak menghubungi saya ketika kamu kembali, saya tidak punya pilihan selain menelan kesombongan saya dan memanggil Anda terlebih dahulu. Apa yang salah dengan itu? Bagaimana aku bisa membuatmu tinggi dan kering? Fang Qiu tersenyum canggung dan berkata, jika perlu, orang yang harus menelan kesombongan adalah aku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan itu? Itu lebih seperti itu. Jiang Miaoyu mengangguk puas dan berkata, ayo pergi dan ambil sesuatu untuk dimakan dulu. Bagaimana kalau makan di lantai 2? Tanya Fang Qiu. Apa masalahnya?
Tanya Jiang Miaoyu. Meskipun sekolah telah mengeluarkan pemberitahuan, aku masih diawasi kemanapun aku pergi sekarang. Jika Anda suka dipandangi oleh sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya saat Anda makan, Anda bisa mengabaikan apa yang saya katakan. Fang Qiyu mengejek, memberikan senyum masam. Pergi ke lantai 2. Jiang Miaoyu mengangguk dengan tekad kuat. Setelah itu, mereka berdua berjalan ke kantin dan segera berlari ke tangga menuju lantai 2. Mereka takut jika berjalan sedikit lebih lambat, siswa lain akan mengikuti mereka. Setelah memesan hidangan, Jiang Miaoyu bertanya, "Omong-omong, apakah Anda benar-benar menerima undangan dari WHO?" "Ya, saya punya." Fang Qiyu mengangguk. Ternyata itu benar. Jiang Miaoyu memandang Fang Qiyu dengan iri dan berseru, "Itu konferensi medis yang diadakan oleh WHO. Saya mendengar bahwa mereka yang akan menghadiri konferensi itu adalah semua dokter dan profesor yang dihormati." "Bagaimana kamu tahu?" Fang Qiyu penasaran. Dia sudah memberitahu Chen Yinseng bahwa dia tidak ingin berita itu diungkapkan. Berbicara secara logis, tidak ada yang seharusnya mempelajarinya. "Jadi, bagaimana Jiang Miaoyu tahu itu? Mengapa kamu bertanya padaku seperti itu?" Jiang Miaoyu bingung. Mengenai undangannya, Fang Qiyu mengangkat alisnya dan berkata, "Saya baru saja menerima undangan. Karena hype tentang saya terlalu merajalela baru-baru ini, saya ingin menyembunyikan berita sehingga saya dapat hidup tenang selama beberapa hari." Engah! Jiang Miaoyu tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, "Sekarang semuanya ada di internet. Bagaimana Anda bisa menyimpannya dari orang lain?" "Ah!" Fang Qiyu terkejut. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa berita. Ternyata begitu dia mengklik browser, dia melihat tajuk yang mencolok, yang berbunyi, "Fang Qiyu menerima undangan dari WHO dan akan pergi ke konferensi medis." "Aku sebenarnya ada di berita utama." Fang Qiyu meletakkan teleponnya dengan senyum yang dipaksakan. Dia sudah menjadi berita utama. Tidak perlu memeriksa apa yang ada di Weibo. Jika dia masuk ke akun Weibo-nya, bukankah dia akan terganggu sampai mati oleh semua jenis nada prom? "Sudahkah kamu memutuskan? Apakah kamu pergi atau tidak?" Jiang Miaoyu mengajukan pertanyaan dengan cukup tepat waktu. "Aku sedang memikirkannya," kata Fang Qiyu sambil menghela nafas. Begitu dia mengatakan itu, Jiang Miaoyu segera memutar matanya. "Baik." Jiang Miaoyu menghela nafas, menirukan ekspresi Fang Qiyu, dan berkata dengan nada setengah hati, "Rasanya benar-benar tidak aman untuk menjadi pacar kamu." Mata Fang Qiyu melebar ketika dia bertanya, "Apa yang kamu katakan?" "Maksudku, kamu terlalu bagus." Jiang Miaoyu mengangkat bahu dan menambahkan, "Dikatakan bahwa pasangan harus saling melengkapi, tetapi saya tampaknya tidak dapat bersaing dengan Anda dalam aspek apapun, apalagi membantu Anda. Aku benar-benar takut aku tidak bisa menyusulmu." Dengan itu, Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu dengan sedikit cemas, ingin tahu apa yang akan dikatakan Fang Qiyu selanjutnya. Dia juga ingin mengambil sesuatu dari tampilan Fang Qiyu. "Siapa yang memintamu untuk bersaing denganku?" Fang Qiyu memutar matanya ke arah Jiang Miaoyu dan berkata, "Bagaimanapun, bagaimana saya bisa mengalahkan Anda? Lihat, kamu sudah jauh lebih cantik dari saya. Jika saya masih kalah dari Anda dalam aspek lain, bagaimana saya bisa tetap menjadi laki-laki?" Semuanya bermuara pada ungkapan yang sama. "Di rumah kami, Anda bertanggung jawab untuk menjadi cantik, sementara saya bertanggung jawab untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga kami. Jika aku jatuh di belakangmu, bukankah aku akan hidup dari seorang wanita?" Setelah mendengar itu, Jiang Miaoyu tersenyum manis dan berkata, "Saya lega mendengar Anda berkata begitu. Ternyata Anda juga seorang pria vulgar yang hanya menjadi ketampanan wanita." Meskipun itu yang terjadi, Jiang Miaoyu juga menghela nafas dalam-dalam. "Cantik." Tiba-tiba, dia memikirkan Jiang Mengji. "Baik.
Bukankah Jiang Mengji juga cantik? Jiang Miaoyu melihat sekeliling. Hanya untuk melihat bahwa di antara beberapa siswa yang makan di lantai 2, kebanyakan dari mereka adalah wanita, dan mereka semua datang ke sini setelah dia dan Fang Qiyu menuju ke lantai 2. Pada saat ini, gadis-gadis ini diam-diam melirik Fang Qiyu dan dia. Ekspresi kecemburuan dan kecemburuan di mata mereka jelas tidak pura-pura. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 537. Dalam beberapa hari berikutnya, diskusi tentang pengobatan Tiongkok masih berlangsung di seluruh negeri. Setiap kali orang-orang membicarakannya, mereka semua bersemangat. Sementara itu, jumlah pasien yang pergi ke klinik pengobatan Tiongkok ternyata meningkat banyak. Untuk sementara waktu, para dokter pengobatan Cina, yang terbiasa meluangkan waktu untuk memeriksa pasien, merasa senang dan lelah ketika mereka melihat garis panjang pasien. Di stasiun kota, pasangan berusia 40-an turun dari bus desa dan naik bus kota di halte. Tak lama, mereka tiba di gerbang rumah sakit pengobatan Tiongkok di kota. Oh, sama seperti pasangan itu turun dari bus kota dan belum mengambil beberapa langkah, seorang pemuda berotot dengan kepala gemuk dan telinga besar segera muncul. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan pria itu dan berkata, "Sudah lama. Apa yang membawamu ke sini?" Pasangan itu linglung. Kemudian, pria itu bertanya, "Siapa kamu?" "Saya Dr. Zhang dari rumah sakit daerah." Pria muda itu tertawa dan berkata, "Apakah Anda lupa bahwa saya memperlakukan Anda terakhir kali Anda datang ke rumah sakit daerah?" Mendengar kata-katanya, pasangan itu mengerutkan kening pada saat yang sama. "Lepaskan tanganku." Pria parubaya itu melepaskan tangannya dari cengkeraman pemuda itu. Pria muda itu bingung. Aku tahu kau calo rumah sakit. Sekarang kamu mencoba membodohi kita." Pria itu mendengus dingin dan melanjutkan, "Dengar, desa kami hanya 10 kilometer jauhnya. Jarak ke daerah itu 2 kali lipat jarak antara desa kami ke kota. Mengapa saya pergi ke county untuk menemui dokter? Apakah kamu benar-benar lupa?" Pria muda itu tidak panik sama sekali. Dia segera berkata, "Kamu mengatakan kepada dirimu sendiri terakhir kali bahwa terlalu mahal untuk menemui dokter di kota, jadi kamu lebih suka naik ke rumah sakit daerah. Apakah kamu benar-benar?" Wanita itu bertanya dengan bingung. "Baik." Pria muda itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Saya Direktur Zhang dari rumah sakit daerah." Wanita itu memandang pria itu dan bertanya, "Apakah ada direktur bermarga Zhang di rumah sakit kabupaten? Kali ini kamu datang ke kota untuk menyelesaikan masalah lamamu, benar kan?" Direktur Zhang membungkuk dan berkomentar sambil mengukur ukuran pria itu. "Oh, benar." Pria itu menjawab dengan kaget. "Kenapa kamu datang ke sini untuk menyelesaikan masalah lamamu? Ini adalah rumah sakit pengobatan Tiongkok. Ayo, ikuti aku ke rumah sakit daerah. Saya akan memanggil seorang ahli sekarang untuk memberi Anda pemeriksaan menyeluruh." Direktur Zhang menawarkan. "Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu hanya karena kamu mencoba mengenakan kapas padaku?" Pria itu memutar matanya dan membentak, "Aku tidak sebodoh itu. Sayang, ayo pergi." Ketika dia berbicara, dia meraih tangan wanita itu dan pergi ke rumah sakit. "Jangan seperti ini." Direktur Zhang dengan cepat menyusulnya dan mendesak, "Mengapa kamu tidak mendengarkan saya? Saya seorang dokter. Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Pengobatan Tiongkok tradisional tidak dapat menyembuhkan penyakit Anda. Saya tidak ingin melihat dokter pengobatan barat sama sekali. Saya hanya ingin membiarkan pengobatan tradisional Tiongkok menyembuhkan saya." Pria itu mengumumkan sekaligus. Setelah mendengar itu, Direktur Zhang tercengang. "Bagaimana kamu bisa sebodoh itu?" Direktur Zhang meraih lengan pria itu dan mempertahankan pendapatnya. "Bagaimana obat tradisional Cina menyembuhkan penyakit? Di era ini yang didominasi oleh sains dan teknologi, bahkan para dokter pengobatan Cina menggunakan mesin medis pengobatan barat. Terlebih lagi,
Pengobatan Cina adalah pseudosains. Apa pendapat Anda tentang pengobatan Barat? Mengapa Anda harus menemui dokter pengobatan Tiongkok? Pria itu membantah, kami memiliki TV di tempat kami. Pengobatan Tiongkok tidak seperti yang Anda katakan sama sekali. Kami melihat di TV bahwa pengobatan China bahkan telah menyembuhkan kanker. Tetapi bisakah pengobatan Barat menyembuhkan kanker? Ya, kenapa tidak? Direktur Zhang langsung berkata, jika Anda ikut dengan saya dapat menjamin bahwa semua penyakit Anda dapat disembuhkan. Berangkat. Jika tidak, saya akan meminta bantuan. Pria itu tidak tahan lagi dan berteriak. Ketika Direktur Zhang melihat ini, ekspresinya berubah. Dia dengan cepat melepaskan tangan pria itu, lalu melambai padanya, dan berkata, baik, pergi saja. Kami adalah kenalan lama, mengapa perlu semua teriakan? Setelah itu, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa banyak orang menatapnya. Direktur Zhang hanya bisa lari dengan kesal. Sial. Mengapa mereka semua pergi ke rumah sakit pengobatan Tiongkok? Mereka tidak memberi kita kesempatan untuk mencari nafkah. Yah, sepertinya kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya tidak punya alternatif selain mencari rumah sakit lain untuk memulai bisnis saya. Jelas, Direktur Zhang ini sebenarnya adalah calo rumah sakit. Pemandangan itu tidak hanya terjadi di satu kota. Itu dipentaskan di gerbang rumah sakit besar di semua kota besar di seluruh negeri. Klinik, pusat medis, dan rumah sakit pengobatan Cina semuanya penuh. Bahkan toko obat pengobatan Cina sangat populer. Bahkan dengan bantuan mesin-mesin canggih, proses meramu-ramuan obat masih terlalu memakan waktu. Di kota Jiangjing. Di toko obat Sid. Di toko obat pengobatan Tiongkok tempat Fang Qiyu bekerja sebagai apoteker untuk pertama kalinya, dokter pengobatan Cina, juga pemilik toko, yang dipanggil sebagai Litua, sedang melihat kerumunan di toko serta para pasien yang memiliki antre menunggu dia mengambil pulsa mereka di depan meja. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan emosi, sangat beruntung bahwa ada Fang Qiyu di lingkaran pengobatan Cina. Ketika saya pertama kali melihatnya, saya tahu bahwa anak lelaki ini adalah seorang jenius khusus yang dunia dapat miliki sekali dalam 5.000 tahun. Ternyata saya benar tentang dia. Di rumah sakit afiliasi pertama dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Departemen ortopedi di lantai 7 sudah penuh dengan pasien. Semua pasien yang dulu menemui dokter pengobatan Barat untuk rematik dan radang sendi sekarang beringsut di sini, menyebabkan departemen ortopedi yang awalnya tenang menjadi berisik dan penuh sesak. Selain dari antrian panjang di pintu masuk ruang konsultasi dokter, semua kursi di ruang tunggu telah diambil, dan bahkan di sudut-sudut di kedua sisi koridor duduk banyak orang. Shen Chun keluar dari ruang konsultasi dan bergegas ke toilet. Melihat begitu banyak pasien di koridor, dia tersenyum pahit. Bahkan saat pergi ke toilet, dia menekan waktu untuk memanggil Fang Qiyu. Dokter Shen. Setelah menerima panggilan Shen Chun, Fang Qiyu juga cukup terkejut. Di mana kamu, nak? Tanya Shen Chun. Aku di sekolah, sedang mempersiapkan program TV. Saya akan menghadiri program dalam beberapa hari, bukan? Fang Qiyu menjawab dengan terkekeh. Aku akan memintamu datang ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi. Sepertinya jadwal Anda sudah penuh. Shen Chun tertawa hampa. Untuk melakukan konsultasi. Fang Qiyu bingung. Iya. Shen Chun mengangguk dan berkata, ini semua karena kamu. Sekarang ada terlalu banyak pasien di rumah sakit kami. Terutama setelah mendengar bahwa Anda pernah bekerja di rumah sakit kami, beberapa orang dari tempat lain bahkan bergegas ke sini hanya untuk melihat Anda. Saya sangat sibuk sampai-sampai saya tidak punya waktu untuk minum air sepanjang hari. Hehe. Fang Qiyu mencibir. Meskipun dia sangat sadar bahwa memang sangat berat bagi para dokter untuk memiliki begitu banyak pasien, dia masih berharap bahwa semakin banyak adegan seperti itu terjadi, semakin baik. Jika ada lebih banyak pasien pergi ke dokter pengobatan Cina,
itu menunjukkan bahwa semakin banyak pengakuan yang diperoleh dokter pengobatan Cina. Pengakuan orang-orang biasa adalah yang paling penting untuk pengembangan pengobatan Cina. Malam itu juga, episode ke-8, Dokter Pengobatan Tiongkok Muda, disiarkan tepat waktu. Setelah episode ke-7, para kontestan bersaing untuk 15 besar di negara ini. Setelah menonton program tersebut, para penonton sangat memahami betapa mengesankan mereka yang masuk dalam 15 besar. Karena dalam program ini, setiap orang dapat dengan jelas melihat proses dan hasil masing-masing diagnosa mereka dengan 4 metode, serta waktu yang mereka ambil. Kecuali Fang Qiu, jenius yang menakutkan, skor kontestan lain cukup dekat, dan hasil diagnosa mereka melalui 4 metode hampir sama. Bahkan 5 orang yang telah dieliminasi sangat berbakat. Kali ini, dengan siaran langsung Fang Qiu mempublikasikan pengobatannya, ditambah dengan diskusi panas tentang pengobatan Tiongkok di internet, tingkat pengunjung dokter pengobatan Tiongkok muda meningkat sebesar 0,2% lagi, dan peringkat tertinggi mencapai 6 yang menakjubkan. 7. Jumlah ini membuat semua orang di tim program gembira. Bahkan mereka yang mengerjakan program lain untuk Central Television sangat senang karena tingkat penonton. Setelah semua, karena peringkat dokter pengobatan China muda tinggi, itu pasti akan menyebabkan lonjakan popularitas untuk program lain dari saluran yang sama. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang mengerjakan sisa saluran hiburan besar semuanya kebal terhadap berita. Sejak siaran dari dokter pengobatan China muda, tingkat pemirsa naik hampir setiap episode. Pertumbuhan peringkat dalam episode ini tampaknya berada dalam harapan semua orang. Pada saat yang sama, semua jenis berita dibicarakan. Dikatakan bahwa berbagai macam program pengobatan Tiongkok yang disiapkan oleh semua stasiun TV besar hampir siap untuk ditampilkan. Beberapa pertunjukan hiburan, yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan Tiongkok, bahkan bergegas untuk merekam satu episode tentang pengobatan Tiongkok sesegera mungkin. Mereka berencana untuk membiarkan bintang-bintang populer itu mengalami pengobatan-pengobatan Cina, terutama akupuntur dan sebagainya. Akan sangat menyenangkan untuk melihat penampilan ngeri di bintang-bintang top itu. Direktur Li Huawen, seseorang dalam lingkaran pertunjukan hiburan, segera tahu tentang berita tentang semua jenis pertunjukan yang mengikis panasnya pengobatan Tiongkok. Setelah mendengarnya, Direktur Li Huawen tidak berkomentar. Menurut pendapatnya, tidak peduli apa acara ini lakukan, mereka tidak akan pernah bisa menyalip dokter pengobatan Tiongkok muda. Namun, sangat disayangkan bahwa dokter pengobatan Tiongkok muda akan berakhir dalam 2 episode. Karena sejak awal, program ini diatur untuk merekam 10 episode. Saat itu, semua orang tidak optimis tentang program ini, mereka juga tidak menghargai pengobatan tradisional China. Tetapi yang mengejutkan semua orang, program ini menarik seorang jenius bernama Fang Qiu untuk berpartisipasi. Tidak ada keraguan bahwa justru karena kehadiran Fang Qiu bahwa program melonjak ke puncak sekaligus. Bahkan, episode ke-8 sudah merupakan episode ekstra. Karena kenyataan bahwa episode ke-8, ke-9, dan ke-10 dalam rencana awal tampak rumit, tim direktur memutuskan untuk menyederhanakan mereka setelah diskusi. Mereka memotong satu episode dan membagi episode ke-7 menjadi 2, sehingga program ini masih memiliki 10 episode. Bagaimanapun, untuk Central Television, program ini telah menjadi merek baru. Mereka tidak dapat menghancurkan merek ini, yang telah menjadi populer setelah mereka mengatasi semua tantangan, hanya untuk biaya iklan. Jika 10 episode diperpanjang menjadi 12, ritme cerita akan hilang. Juga, di tengah demam dokter pengobatan China muda, bahkan ada desas-desus di dalam Central Television bahwa jika peringkat episode akhir dari dokter pengobatan Tiongkok muda dapat melampaui 8%, ada kemungkinan besar bahwa tugas mengarahkan festival musim semi gala akan diserahkan kepada Direktur Li Huawen pada akhir tahun. Ketika Li Huawen mendengar berita itu, dia sangat senang secara pribadi selama beberapa hari. Dia juga diam-diam memutuskan bahwa, tidak peduli apa, dia harus membuat peringkat dari 2 episode terakhir lebih dari 8%. Namun,
Jika dia ingin peringkatnya menembus 8%, dia harus mengangkat topik hangat tentang programnya. Tapi di mana dia bisa menemukan topik yang begitu panas? Untuk menghilangkan Fang Qiyu, Direktur Li Huawen tiba-tiba muncul dengan nilai jual seperti itu. Jika Fang Qiyu benar-benar tersingkir dari kompetisi, itu benar-benar akan menjadi nilai jual. Kemudian, peringkat mungkin akan melebihi 10%, apalagi 8%. Meskipun demikian, ini hanya bantuan sementara yang akan mengakibatkan bencana. Apalagi, bagaimana bisa Fang Qiyu begitu mudah dihilangkan? Ini rumit. Pada saat yang sama, seorang dokter pengobatan barat, yang baru saja menyelesaikan studinya di US, dan kembali ke rumah, juga dipengaruhi oleh diskusi panas tentang dokter pengobatan Cina muda dan menonton pertunjukan. Setelah itu, dia juga secara khusus melihat video perawatan Fang Qiyu untuk kanker. Pada akhirnya, setelah menonton video itu, dia tersenyum menghina. Pengobatan Tiongkok hanyalah pseudosains. Sepertinya orang-orang di tanah airku benar-benar sama bodohnya dengan yang aku bayangkan. Tapi karena aku kembali, semua orang harus membuka matamu dan melihat bagaimana aku bisa melepas topeng Fang Qiyu.